didukung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri. Presiden menyebut pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama ke depan dan menginstruksikan Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk terus bergerak mengungkap kejahatan-kejahatan rasuah yang merugikan negara dan juga masyarakat. Berbagai kasus korupsi besar berhasil diungkap seperti korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan juga Garuda Indonesia berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Dan terbaru bahkan Kejaksaan berhasil menangkap buron sekaligus tersangka kasus penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau, yaitu Surya Darmadi yang menyerahkan diri ke gedung Kejaksaan Agung. Surya Darmadi terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Kami telah melakukan penjemputan atas nama tersangka SD, dan sebelumnya SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri, dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD, dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Sementara itu belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Keenam tersangka antara lain adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Komisaris PD Aneka Usaha Jumal Widodo yang disebut sebagai orang kepercayaan Mukti. Keduanya merupakan tersangka penerima suap. Sementara 4 orang lainnya merupakan tersangka pemberi suap antara lain PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Sugianto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Muhammad Saleh. Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita barang bukti termasuk uang tunai sebesar 136 juta rupiah, buku tabungan berisi uang sebesar 4 miliar rupiah, slip setoran bank bersaldo 680 juta rupiah, dan juga kartu ATM. Penyidik KPK menduga Mukti Agung Wibowo menerima 4 miliar rupiah dari para bawahannya serta 2,1 miliar rupiah dari pihak swasta. Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori tersangka. Di antaranya, pertama MAW, Bupati Pemalang periode 2001 sampai dengan 2026. 2. AJW, Komisaris PDAU. Ketiga, SM, Penjabat Sekretariat Daerah. Keempat, SG, Kepala BPBD. Kelima, YN, Kepala Dinas Kominfo. Keenam, MS, Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang. Dalam rangka untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari. Dengan penangkapan Bupati Pemalang, sejak KPK berdiri tercatat ada 15 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama adalah Bupati Kendal Hendi Budoro yang terjerat kasus penyalahgunaan APBD Kendal 2003, 2004, dan 2005, serta menerima hadiah dari 29 perusahaan senilai 24 miliar rupiah. Dan terakhir adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Sementara itu tahun 2022 ini tercatat setidaknya 7 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Mereka adalah ex-Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi,
Bupati Bogor Ade Yasin, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Wali Kota Ambon Richard Luhana Pesi, dan juga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah tampaknya masih akan terus terjadi. Sederet OTT kepala daerah ternyata tidak menimbulkan efek jera. Ada persoalan mendasar yang harus dibenahi, sementara penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan juga sudah menunjukkan hasil. Soal korupsi, Pak, yang juga mengganggu rasa kepercayaan masyarakat. Bahwa kemudian angka korupsi semakin tinggi, usia koruptor semakin muda, namun vonisnya semakin ringan. Rata-rata akhirnya jatuhnya sekitar 2 atau 3 tahun saja. Apa tanggapan dari Pak Jokowi? Ya, saya melihat sekarang ini kan gencar urusan korupsi ini tidak hanya ditangani oleh KPK, tetapi juga oleh kejaksaan. Dan di kejaksaan masalah-masalah besar seperti korupsi Asabri, korupsi Jiwasraya yang menyangkut uang 17 triliun, 23 triliun, semuanya diungkap. Dan yang terakhir malah ada urusan hutan yang menyangkut korupsi berapa? 72 triliun yang akan diungkap. Ini kan juga sebuah kasus yang lama yang tidak diungkap, dan saya mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung membuka masalah ini, dan kita melihat juga indeks persepsi korupsi naik dari 37 ke 38, saya kira baik, dan kita harapkan yang dikejar bukan hanya koruptornya saja, tetapi sistemnya juga diperbaiki, sehingga ada sebuah pagar yang baik dan tidak ada koruptor yang bisa melompat ke dalam. Efek jerahnya menurut pandangan dari Pak Jokowi sudah mulai terasakah bagi koruptor atau yang mau mencoba-coba berkorupsi? Ya, sekali lagi yang paling penting menurut saya adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem menjadi prioritasnya ya, Pak? Baik. Didukung oleh